Saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya salat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung salat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi SAW mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah. Apa hukum berdoa setelah salat ya? Di sana ada, sebelum kita membahas, ada beberapa hal yang perlu diingat ini ya. Bahwasanya ulama sepakat bahwa doa di dalam salat disyariatkan. Di antaranya adalah doa ketika sujud, di antaranya adalah sebelum salam. Ya, bahkan Ibnu Hajar menyebutkan ada sekitar 8 tempat ya. 6 tempat kemudian disebutkan ketika dalam kunut dan juga ketika membaca ayat-ayat
azab atau ayat rahmat ya. Kemudian juga ini perkara yang pertama. Yang kedua, ulama sepakat juga bahwa setelah sholat dianjurkan atau disunahkan untuk berzikir dengan zikir-zikir setelah sholat. Seperti astaghfirullah 3 kali ya. Seperti la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya. Kemudian lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. Tahlil dan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Ini semua disepakati oleh para ulama disunnahkannya. Kemudian perkara yang berikutnya juga, ulama juga sepakat bahwa setelah zikir salat boleh berdoa. Ini bahkan disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya. Jadi maksudnya jika seorang setelah salat kemudian dia berzikir, setelah berzikir dia ingin berdoa, maka ini juga tidak ada masalah ya. Ini juga dibolehkan oleh Syekh bin Baz. Saya tidak menemukan ulama yang melarangnya. Ya. Kemudian perkara berikutnya juga yang perlu disepakati, yang perlu diingat bahwasanya ulama sepakat tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabat setelah sholat zikir berjamaah. Tidak ada dalil yang tegas akan hal ini. Tidak ada. Tidak ada. Taib. Ini semua pembahasan-pembahasan yang perlu kita ingat sebelum kita masuk dalam masalah yang dipresiden oleh para ulama. Ya. Jadi ulama sepakat bahwa doa dalam sholat boleh. Jelas ya. Ulama juga sepakat setelah sholat ada zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca. Kemudian juga ulama sepakat, saya tidak tahu ada yang melarang bahwasanya kalau seorang setelah sholat kemudian berzikir dia ingin berdoa silahkan. Setelah berzikir dia ingin berdoa diperbolehkan. Ya meskipun tidak dikatakan sunnah bahwasanya harus setelah berzikir berdoa, tidak, tapi boleh berdoa setelah berzikir. Kemudian juga ulama sepakat bahwa tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika setelah sholat kemudian mereka berzikir berjamaah. Seandainya kalau ini ada tentu akan diriwayatkan secara banyak ya, karena ini perkara yang menarik perhatian. Kemudian juga akan diwariskan oleh para khulafar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga para tabi'in. Namun tidak mendapati bahwasanya dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya setelah sholat kemudian berzikir berjamaah atau berdoa berjamaah. Ya, ini kita tidak dapati hadisnya sama sekali. Taib, yang kita bahas sekarang tentang bagaimana hukum berdoa langsung setelah sholat ya. Hukum setelah salam dari sholat lalu berdoa. Maka ini ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan ya, menyatakan disunnahkan. Bukan sudah sekedar bolehkan, menyatakan disunnahkan. Artinya jika seorang setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian dia ingin berdoa, boleh. Bahkan disunahkan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa. Di antaranya Rasulullah menyatakan disunahkan seperti di antaranya adalah zahir dari judul bab Imam Bukhari. Kita sedang membahas bab ad-du'a ba'da salat. Bab ad-du'a ba'da salat. Bab berdoa setelah salat. Kemudian juga ini pendapat Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari. Kemudian di antaranya juga Imam Nawawi menukil ijma' Imam Nawawi sebelum Ibnu Hajar, tentunya Imam An-Nawawi sebelum Ibnu Hajar, Nawawi di Majmu'. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyelisih akan hal ini, boleh seorang berdoa setelah salat. Jadi kita ada gambaran bahwasanya yang dimaksud pembahasan di sini adalah bagaimana jika seorang setelah salat kemudian dia berdoa. Di sela-sela zikir atau sebelum zikir dia berdoa, kemudian dia berzikir, dia campurkan dengan boleh atau tidak ya. Kemudian kedua sebagian ulama ya, ulama di antaranya Ibnu Taimiyah menyatakan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan ya. Maka inilah dua pendapat secara umum di kalangan para ulama ya. Taib, mansya'ul khilaf atau sebab khilaf adalah makna kata duburus salat. Rasulullah SAW mengatakan berdoa, Rasulullah menganjurkan untuk berdoa ketika duburus salat ya. Ketika duburus salat. Nah, duburus salat ini maknanya apa ya? Apakah dia maknanya akhir ya, di akhir salat. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu di belakang salat. Maksud di belakang salat ini apa? Apakah maksudnya? Apakah setelah salat ataukah di akhir salat sebelum salam? Nah, ini sebab khilaf, mansya'ul khilaf, sebab khilaf.
makna dubur salat, Rasulullah menyuruh kita berdoa di dubur salat. Di dubur salat. Nah, dubur salat ini belakang salat. Maksudnya apa? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membawakan maksudnya ini adalah makna dari dubur salat adalah sebelum salam. Ini pendapat Ibn Taimiyah. Karena beliau membawakan, kata beliau bahwasanya dalil-dalil banyak sudah pasti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruh untuk berdoa ketika sebelum salam, ya. Falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu. Seorang setelah bertasyahud kemudian dia baca doa, Rasulullah mengatakan dan dia pilih doa apa yang dia sukai, ya. Sehingga doa yang dimaksud dubur salat adalah sebelum salam. Sudah kata Ibnu Taimiyah sepakat bahwasanya berdoa sebelum salam disyariatkan bahkan dianjurkan. Maka hadis-hadis berdoa di dubur salat dibawakan kepada mana ini? Maka hadis-hadis tentang berdoa di dubur salat dibawakan di takyid, dibawakan ke makna sebelum salam. Ini pendapat Syekh Islam Taimiyah dan didukung oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Syekh Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian mereka juga berpendapat ya bahwasanya salat tempat doa. Ketika seorang sedang salat dia sedang connecting, dia sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa fi salat fa innahu yunaji rabbahu, ya. Idza kana ahadukum fi salat fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang sedang dalam salat maka dia sedang berbisik-bisik dengan Allah, sedang berbicara dan itu saatnya dia berdoa. Dan kita sudah sebutkan dalam salat ada 8 tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat sendiri maknanya adalah doa. Oleh karenanya yang munasib atau yang cocok ketika seorang setelah salat adalah memuji Allah. Dia tadi sudah bermunajat dengan Allah, kemudian dia selesai. Sekarang dia seorang imam dia balik menghadap makmum, maka dia muji Allah. La ilaha illallah lahu syarika. Bukan lagi berdoa. Berdoa tadi sudah setelah salat. Ini dalil logika dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa. Secara dalil akal dan dalil nakli, dalil yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah cukup kuat, ya. Tetapi Allah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, jumhur, ya. Bahwasanya berdoa setelah salat diperbolehkan. Dan kita tahu makna dubur ya, bisa maknanya adalah bagian akhir dan bisa maknanya setelah. Di antara dalil akan menunjukkan dubur terkadang maknanya setelah adalah seperti dalam hadis yang akan kita bawakan tentang hadis tentang zikir. Kata Rasulullah SAW di sini, ya, kata Rasulullah SAW, tusabbihuna fi duburi kulli salat. Kalian bertasbih setelah di dubur setiap salat. Dan setiap salat ini maksudnya adalah setelah salat. Karena bertasbih subhanallah 33 kali setelah salat, tapi Rasulullah menggunakan kata duburi kulli salat. Berarti dubur sini maknanya adalah setelah salat. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya berdoa setelah salat. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat ini, ya. Ini pendapat saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Pendapat jumhur, Allah alam bisawab, pendapat jumhur lebih kuat tentang bolehnya berdoa setelah salat, setelah salam. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu." Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah sholat. Ayat kursi dibaca setelah sholat. Jadi zikir-zikir setelah sholat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah sholat. Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilaha setelah sholat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Tidak ada yang mengingkari tentang zikir setelah sholat. Atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita mengangkat suara? Diam-diam atau mengangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir kalau mereka para sahabat itu selesai salat
ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi SAW. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya, zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Oh, kalian semua berselawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam mesyuaratnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh zikir tuh noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam. Itu bagi yang tidak hafal bisa ikutan. Dan ini wah faedahnya. Yang ngantuk jadi melek. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ya, bid'ah. Ya, tidak usah. Kenapa zikir bid'ah ini? Tidak usah zikir bid'ah. Zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Tidak usah zikir bid'ah. Nggak ada. Kalau ya badi, nyebut nama Allah, ya badi. Jangan ya bid'ah. Ini nggak ada. Baik. Ini selesai. Baik, sudah ya?